Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Sebenarnya ini materi kita sudah habis, tapi kita tetap mengulang materi-materi sebelumnya ya, sebelum UAS ya maksud saya. Jadi bahan UAS kita nanti adalah setelah UTS sampai dengan pertemuan terakhir. Sebenarnya pertemuan terakhir ini kita hanya pengayaan dengan contoh-contoh soal ya, dan mengulang penjelasan sebelumnya, teman-teman. Ya, mohon maaf untuk pertemuan terakhir saya hanya menggunakan rekaman video asinkron, tapi teman-teman jangan khawatir ya, asalkan Anda bersemangat untuk menyimak dan juga menindaklanjuti dengan memperbanyak sumber-sumber pembelajaran ya di YouTube banyak ya teman-teman ya. Kita nggak harus membaca secara secara lengkap dari materinya, tetapi dengan melihat langsung di video-video di YouTube ya, pembahasan-pembahasan kalkulus atau materi apa saja itu kita bisa mengikuti ya teman-teman ya. Ya, jadi jalan pintas yang bisa dikatakan legal gitu. Kalau zaman saya dulu kuliah tidak menggunakan YouTube ya, karena YouTube masih jarang. Waktu itu YouTube belum diakuisisi oleh Google dan masih sedikit sekali orang Indonesia yang menggunakan YouTube ya sebagai sarana untuk berbagi ya. Karena waktu itu akun Gmail belum terintegrasi dengan YouTube dan juga zamannya juga belum mencapai kecanggihan gadget-gadget seperti sekarang ini ya. Karena di zaman saya gadget masih handphone monokrom yang hanya bisa telepon dan SMS ya, sebagian besar seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mengulang kembali pembahasan tentang soal-soal ya sebelumnya. Mungkin beberapa kelas sudah ada yang pernah mencoba, ada yang juga belum ya. Nah, ini supaya merata, kita ulangi lagi ya. Jadi kita akan latihan soal-soal. Untuk soal yang pertama yaitu ada soal Y pangkat 3. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ini merupakan termasuk kisi-kisi ya, nanti di UAS ya. Jadi materi UAS kita setelah UTS ya. Dan ini adalah termasuk kisi-kisi. Ini pernah saya coba di beberapa kelas ya, di pertemuan ke-15 kemarin ya teman-teman ya. Pertemuan ke-14 maksud saya. Ya, ini soal nomor 1, Y pangkat 3 X sama dengan E pangkat XY tambah 1. Nah, carilah DY per DX-nya atau turunannya dari ini ya teman-teman ya. Nah, turunannya itu bagaimana? Nah, ya udah kita turunkan dua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kiri diturunkan, ruas kanan juga diturunkan. Oke, yang kiri dulu. Ini kan suatu variabel Y pangkat 3 dikali dengan X ya. Ibaratnya ini adalah perkalian dua fungsi. Fungsi yang pertama memuat Y pangkat 3, yang kedua memuat X pangkat 1. Nah, maka di sini turunannya menggunakan rumus U kali V, yaitu U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah, U aksennya berarti turunan dari Y pangkat 3-nya. Ya, Y pangkat 3 diturunkan terhadap X, pertama yaitu turunkan biasa aja dulu. 3 kali Y pangkat 3 kurangi 1 ya, Y kuadrat, dikalikan dengan, karena Y itu tidak memuat variabel X, maka turunan Y terhadap X itu adalah DY per DX, teman-teman. Jadi 3 kalikan Y kuadrat, turunkan seperti biasa, kalikan turunan di dalamnya, yaitu turunannya Y terhadap X. Ya, karena Y tidak memuat X, DY per DX, turunannya terhadap X. Kemudian dikalikan dengan V, V-nya adalah X, kalikan dengan X. Ditambah dengan U dikali V aksen, U-nya adalah Y pangkat 3, kemudian V aksen turunan dari X terhadap X, yaitu 1. Ya, seperti ini. Kemudian yang kanan teman-teman, yang kanan, maka E pangkat XY itu juga diturunkan. Turunannya bagaimana? Nah ini, kita tahu ya dulu ya, Y sama dengan E pangkat X, Y aksen, turunan dari E pangkat X itu adalah tetap E pangkat X, kalikan dengan turunan dari pangkatnya. Turunan dari X itu adalah 1 ya. Jadi turunan dari E pangkat X itu tetap E pangkat X kalikan dengan 1. 1 adalah turunan dari pangkatnya, yaitu 1X ya. Nah, lalu kalau Y sama dengan E pangkat XY, maka bagaimana turunannya? Nah, turunannya tetap E pangkat XY dikalikan dengan turunannya XY. Nah, turunannya XY pakai rumus UV, karena ini perkalian dua variabel yang berbeda ya. Berarti U-nya adalah X ya. U aksen yaitu turunan X terhadap X itu 1, kalikan dengan Y ditambah dengan U kali V aksen. U-nya itu X kalikan dengan V aksen. V aksen adalah turunan Y terhadap X, DY per DX gitu ya teman-teman ya. Berarti ya, yang XY ini
ya. Yang XY ini adalah turunannya ini, ya. E pangkat XY kalikan Y ditambah X kali DY per DX, ya. Nah, kelanjutannya seperti ini, teman-teman. Kita diminta mencari turunannya, berarti kiri diturunkan, kanan diturunkan, ya. Tadi udah kita hitung, ya, teman-teman, ya. 3Y kuadrat, ya, 3Y kuadrat DY per DX kali X ditambah Y pangkat 3 kali 1, ya. Y pangkat 3 kali 1. Kemudian yang kanan tadi turunannya, ya, yang ini, teman-teman. Yang kanan ini. Nah, ini kemudian kita kalikan yang kanan ini, ya, karena ini distributif, ya. E pangkat XY kalikan dengan Y, jadinya ini E pangkat XY kalikan dengan Y, kemudian ditambah dengan E pangkat XY kalikan X kali DY per DX nya. Tapi ini langsung saya pindah, ya, kemarin, ya, karena nggak cukup ke bawahnya. Ini langsung saya pindah ke kiri, jadinya ini minus E pangkat XY kalikan X DY per DX. Kemudian yang ini saya pindahkan ke kanan, jadinya min Y pangkat 3, ya, teman-teman, ya. Supaya apa? Supaya dikelompokkan. Yang ada di per DX nya pindah di kiri semua, teman-teman. Nah, kemudian kalau udah ketahuan seperti ini, yang DY per DX nya bisa kita keluarkan. DY per DX kita keluarkan, lalu tinggal ini dalam kurung 3Y kuadrat X, ya, min X kali E pangkat XY, ya. Kemudian ini tetap. Lalu di sini kita tinggal bisa membuat persamaan DY per DX nya. Yang menjadi pertanyaannya, ya, DY per DX nya sama dengan, nah, ini yang dalam kurung kita pindahkan ke lajur kanan sehingga menjadi pembagi, ya. Sehingga ini berada di bawah menjadi pembagi. Nah, kita sudah tahu jawabannya. Turunannya atau DY per DX nya adalah ini. E pangkat XY kalikan Y min Y pangkat 3 per 3Y kuadrat X min X kali E pangkat XY. Ya, ini kalau nggak salah di kelas IFB, teman-teman. Jadi mungkin kelas-kelas sebelumnya saya tidak masuk, ya. Pas hari Jumat di kelas IFB saya mengajar offline. Kemudian saya foto, ya, teman-teman, ya. Supaya teman-teman bisa melihat juga. Nah, kemudian soal berikutnya, teman-teman. Kita ada soal limit X mendekati 0 dari E pangkat X ditambah 2X dalam kurung 1/X. Nah, ini, teman-teman, ini adalah soal bagaimana menyelesaikan limit menggunakan turunan. Jadi, aplikasi turunan, penerapan turunan untuk menyelesaikan soal limit itu adalah dalil hospital, ya, teman-teman, ya. Di SMA pernah diajari, ya. Nah, kapan kita menggunakan hospital? Apabila limit itu hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita bisa menurunkannya satu tingkat, ya. Turunkan. Kemudian hasilnya setelah diturunkan dimasukkan nilai X sama dengan 0-nya, ya. Nanti masih 0 per 0 apa enggak? Atau masih tak hingga per tak hingga enggak? Kalau tidak, berarti sudah selesai hasilnya itu. Tapi kalau masih 0 per 0, turunkan lagi, ya. Nah, cuma yang jadi masalah bentuknya seperti ini, teman-teman. Limit X mendekati 0 dari E pangkat X, ya, tambah 2X pangkat 1/X. Ini kalau X sama dengan 0-nya kita masukkan ke sini, ya. E pangkat 0 ditambah dengan 2 kali 0 pangkat 1/0. Nah, ini seperti ini. E pangkat 0 itu kan 1, ya. Ditambah 0 dipangkatkan 1/0. Nah, 1/0 itu kan tidak terdefinisi, banyak sekali, ya. Jadi hasilnya 1 per tak hingga. Nah, kita tahu identitas logaritma, ya, teman-teman, ya. E pangkat E log X atau E pangkat ln X sama dengan X, ya. E pangkat ln X itu sama dengan E pangkat E log X, itu hasilnya X. Nah, supaya tidak ada 1/X-nya di sini, maka di sini E ini kita jadikan di dalam ln, ya. Di dalam ln ini. Kemudian ini menjadi pangkatnya E. Karena apa? E pangkat ln X hasilnya X, ya. E pangkat ln ini hasilnya ini. Jadi ini kenapa dilenkan? Supaya apa? Supaya 1/X-nya ini menjadi pengali di sini, ya. Ya, kita tahu bahwa log A pangkat X, ya, itu sama dengan X kali log A, ya. Sehingga pangkat 1/X-nya di sini menjadi pengali. Oke, kita lanjutkan, ya. Ini pertama kita ubah dulu ke bentuk E pangkat ln ini, ya. Supaya apa? Supaya tidak menemui bentuk 1 pangkat hingga, ya. Seperti itu triknya. Nah, setelah menjadi seperti ini, teman-teman, kita lihat, oh, ini E, limit X mendekati 0. Kenapa limitnya di pangkatnya? Karena yang dilimitkan itu adalah yang memuat X. Yang memuat X-nya adalah di pangkatnya E, ya. Oke, berarti di sini
kita tahu len dalam kurung E pangkat X plus 2X kurung tutup pangkat seper X. Ini kalau len itu kan pangkatnya bisa menjadi pengali di sebelah kirinya len ya. Len itu kan E log. Nah, A log A pangkat X hasilnya apa? Hasilnya X kali A log A ya. Berarti ini len E pangkat X plus 2X pangkat seper X nya jadi di sini seper X kali len E pangkat X plus 2X. Nah, di sini kita cek dulu. Kalau X-nya sama dengan 0 bagaimana? Berarti len dalam kurung E pangkat 0 ditambah 2 kali 0 dibagi dengan 0. Nah, di sini len E pangkat 0, E pangkat 0 1, berarti E log 1, berapakah pangkatnya E supaya menjadi 1? Berarti hasilnya 0 dibagi dengan 0. Oh, ini masih 0 per 0 ya. Sampai di sini ya. Berarti kita hospitalkan lagi, kita turunkan lagi, teman-teman. Ya, kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi. Cara menurunkannya bagaimana? Ini ya. Ini kan len E pangkat X plus 2X per X ya. Atas turunkan, bawah turunkan. Oke. Yang atas ini yaitu len E pangkat X plus 2X diturunkan jadinya seper E pangkat X ditambah 2X kalikan turunan di dalam lennya ini. Ya, yaitu E pangkat X ditambah dengan turunannya 2X yaitu 2. Lalu per turunannya X itu adalah 1 ya, teman-teman. Nah, sekarang sampai di sini dicek lagi. Kalau kita masukin 0, hasilnya bagaimana? Berarti seper E pangkat 0 ditambah 2 kali 0 ya. Berarti seper 1 dikalikan dengan E pangkat 0 itu 1 tambah 2 itu 3. Jadi seper 1 kalikan 3 dibagi 1. Nah, ini jangan lupa menjadi pangkatnya E. Sehingga hasilnya adalah E pangkat 3, teman-teman. Ya. Jadi bertahap ya. Kalau kita misalkan sudah mengubah ke bentuk ini, hasilnya dimasuki X masih 0 per 0, oh turunkan lagi. Turunkan 1 per 1 ya. Kalau setelah diturunkan, dimasuki X sama dengan 0, hasilnya masih 0 per 0, turunkan lagi ya. Turunkan lagi. Nah, kemudian dimasuki nilai X sama dengan 0, hasilnya, oh ternyata sudah tidak 0 per 0. Oh, E pangkat 3, berarti ini hasil finalnya. Jadi di sini 2 kali ya kita menurunkan ya teman-teman ya. Sini turunkan, kemudian dari sini turunkan ya. 2 kali melakukan hospital. Oke teman-teman, nah ini sama ya tadi ya. Kemudian ini juga teman-teman. Ini saya cobakan kemarin di kelas IFB juga. Jadi misalkan Y sama dengan len dalam kurung seper E kuadrat per 1 plus E kuadrat, berapa turunannya? Dicari Y aksennya atau turunannya atau D per dx nya. Nah, caranya bagaimana? Nah, len X itu turunannya adalah seper X dikali turunannya X ya. Berarti kalau len ini ya seper ini. Seper 1 min X kuadrat dibagi dengan 1 ditambah X kuadrat kalikan dengan turunannya ini. Turunannya ini bagaimana? Menggunakan rumus U aksen V min U kali V aksen ya dibagi dengan V kuadrat ya teman-teman ya. Nah, ini U-nya ini ya, berarti U aksen itu min 2X ini kalikan dengan V 1 plus X kuadrat. Kemudian min U-nya 1 min X kuadrat kalikan dengan V aksen 2X ya. Ya, 2X. Ini 2X-nya cuma saya pindah di sini ya, nggak masalah. Dibagi dengan 1 plus X kuadrat dalam kurung kuadrat karena V kuadrat ya, dibagi V kuadrat. Nah, ini seper ini berarti dibalik ya teman-teman ya. Yang bawah menjadi di atas ya. 1 ditambah X kuadrat dibagi 1 min X kuadrat. Lalu ini kita kalikan teman-teman. Min 2X. Kemudian dikalikan min 2X pangkat 3. Ini saya lingkari ya. Kemudian di sini min 2X lalu plus 2X pangkat 3. Ini saya lingkari karena hilang. Min 2X pangkat 3 tambah 2X pangkat 3 ini hilang. Jadi kita masih punya min 4X dibagi dengan 1 plus X kuadrat dalam kurung kuadrat. Ya. Nah, di sini berarti di atasnya tinggal min 4X. Kemudian 1 ditambah X kuadrat per 1 min X kuadrat. Ini bisa kita, yang pembilangnya kita coret ya. Karena ini kuadrat ya di sini tadi. Coret-coret, tinggal ketemu ini. Min 4X dikali dengan 1 min X kuadrat. Min 4X dibagi dengan 1 min X kuadrat kali 1 plus X kuadrat. Nah, ini berapa? 1 min X pangkat 4 ya. Ini menggunakan rumus seperti A min B kali A plus B. Hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini, kalau ini A, ini B, berarti A kuadrat yaitu 1 min B kuadrat. B kuadrat itu X kuadrat dikuadratin. Jadi X pangkat 4 ya. Kemudian, nah ini teman-teman. Ada soal lagi. Y sama dengan
akar 3x plus 5 arkus tangen 2x ya. Nah, dicari turunannya teman-teman. Bagaimana mencari turunannya? Ya, bentuk ini teman-teman, ini adalah bentuk Y sama dengan fx pangkat gx. Nah, rumusnya pada waktu kita di slide ya, pertemuan di kelas ya kalau tidak salah, persamaan siklometri kalau nggak salah waktu itu. Nah, untuk bentuk fx pangkat gx, turunannya ini ada rumus jadinya teman-teman. Turunannya ini kita cari dengan fx pangkatkan gx dikali dalam kurung turunannya gx ya, turunannya gx kalikan dengan ln fx ditambah dengan gx dikali turunannya fx dibagi fx ya. So shortcut key this one. Tidak ada ini ya. Oh, ya. Ya, sepertinya ini mengganggu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini udah nggak muncul tulisannya. Nah, tadi ini bentuk ini ya, fx pangkat gx. Nah, rumus jadinya seperti ini teman-teman. Nah, maka dari itu kita tinggal turunan dari ini, turunan dari soalnya ini, kita tinggal masukkan rumus seperti ini. Nah, fx-nya adalah ini ya, akar 3x plus 5. Kemudian dikalikan dengan, pangkatkan dengan gx. Gx-nya itu adalah arkus tangen 2x ya. Lalu di sini dikali dengan dalam kurung turunan dari gx. Nah, turunan dari gx ini bagaimana? Nah, gx-nya adalah arkus tangen 2x. Turunan daripada arkus tangen 2x, masih ingat di fungsi siklometri, trigonometri itu ada bentuk arkus-arkus ya. Bentuk turunannya seperti ini teman-teman. Arkus tangen 2x itu adalah satu turunannya ya. Turunan dari arkus tangen 2x itu adalah 1 per 1 ditambah, di sini 2x-nya, masukkan ke sini sudutnya, lalu dikuadratkan, kalikan dengan turunannya 2x, kalikan dengan 2. Ya, ini turunan daripada arkus tangen 2x, atau gx-nya ini, G aksen x-nya ya. Berarti, G aksen x-nya adalah ini, 1 per 1 ditambah 2x kuadrat, kalikan dengan 2, kalikan dengan ln fx, ln dalam kurung akar 3x plus 5, ini fx-nya kan ini. Lalu ditambah dengan gx, gx-nya adalah arkus tangen 2x, dibagi dengan fx, yaitu akar 3x plus 5, dibagi dengan fx ini ya. Kemudian dikalikan dengan turunannya fx. Nah, turunannya fx ini adalah d per dx dari akar 3x plus 5 ya. Ini sama aja berapa ini? Setengah ya, setengah dikali dengan 3x plus 5 pangkat setengah min 1 ya. Jadinya min setengah ya. Pangkat min setengah. Atau kita tulis 1/2 kali akar 3x plus 5. Jangan lupa kalikan dengan turunan di dalamnya. Turunannya 3x kalikan dengan 3. Nah, maka di sini per fx ya. F aksen x ini gx-nya tadi, gx dibagi dengan fx, oh ya, kemudian dikalikan dengan turunannya dari fx ya, turunannya dari fx 3/2 kali ini ya, benar. Saya khawatirnya kalau f aksen x-nya di bawah, kalau f aksennya di bawah nanti jadi 2/3 begitu ya teman-teman. Tapi ini enggak ya, jadi f aksennya memang di atas, benar ya. Hasil turunan dari akar 3x plus 5 itu dikalikan ya. Nah, udah selesai sampai di sini. Cuma seperti ini aja, teman. Nanti tinggal disederhanakan. Kalau teman-teman menjawab seperti ini, sesuai rumusnya ini sudah betul ya, teman-teman. Kemudian ada soal lagi. Misalkan Y sama dengan 2 kali E pangkat 3x min 5 kalikan dengan arkus sin akar X. Maka ini kita lihat ya, di sini ada fungsi yang memuat X, yang kemudian di sini ada fungsi arkus ya. Berarti ini adalah fungsi pertama itu U, fungsi kedua itu V. Nah, rumus turunannya berarti bagaimana? 2 dikali
U aksen V ditambah U kali V aksen. Duanya kenapa nggak diturunkan? Karena koefisien itu nggak ikut diturunkan ya teman-teman ya. Yang diturunkan adalah fungsinya teman-teman. Berarti di sini 2 dalam kurung U aksennya ya, yaitu turunan daripada E pangkat 3x-5, tetap E pangkat 3x-5 kalikan dengan turunannya pangkatnya, kalikan dengan turunan 3x, 3 kalikan dengan V-nya, yaitu arcus sin akar X, ditambah dengan U-nya, yaitu arcus U-nya adalah E pangkat 3x-5 kalikan dengan turunan daripada arcus sin X ya, rumus di turunan arcus sin, teman-teman buka materi turunan siklometri ya, ada tabel-tabel yang arcus sin itu seperti ini, arcus tangan tadi ya, 1/1 ditambah X kuadrat ya tadi ya. Nah ini arcus sin seperti ini, 1 per akar 1 min sudutnya sin akar X ya, dikuadratkan, kalikan dengan turunan dari akar X. Turunan akar X itu adalah setengah kali X pangkat setengah, atau setengah kali 1/4 akar X ya. Nah, ini udah ketemu seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Ini soal hospital lagi ya teman-teman ya. Diketahui ada soal seperti ini, limit X mendekati 0 dari 1 min akar cos 6X dibagi dengan ya, saya ingin tulisan ininya hilang ya teman-teman, gimana caranya ya? Ya, selalu muncul ini. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman, misalkan X sama dengan 0-nya kita masukkan sini, berarti 1 min akar cos 0 ya, dibagi dengan 5 kalikan 0, tangan 6 kali 0 ya. 1 min cos 0 derajat itu 1 ya, 1 min 1 dibagi dengan 0 kali 0, berarti 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 berarti kita bisa melakukan hospital. Caranya bagaimana? Bagian pembilang turunkan, bagian penyebut turunkan ya. Jangan langsung menurunkan semuanya dengan rumus U per V ya, nanti salah ya teman-teman ya. Jadi turunkan pembilangnya, turunkan penyebutnya satu persatu. Kecuali kalau pembilangnya atau penyebutnya itu ada yang berbentuk U per V, baru kita menggunakan turunan U per V. Kalau ini pembilangnya masing-masing nggak ada bentuk U per V, turunkan seperti biasa. Ini juga nggak ada bentuk U per V, turunkan seperti biasa. Tapi di sini bentuknya U kali V ya. Fungsi polinomial kalikan dengan fungsi trigonometri. Nah, pakai rumus U kali V, begitu ya. Karena bentuknya seperti ini. Jadi pembilang turunkan sendiri, penyebut turunkan sendiri ya. Lalu kita turunkan teman-teman di sini. Turunannya bagaimana nih? Ini min cos pangkat setengah. Ini min cos 6x pangkat setengah ya teman-teman ya. Berarti karena ini min, berarti min setengah cos 6x pangkat min setengah ya. Karena setengah kurangi 1 itu kan min setengah ya teman-teman ya. Kemudian dikalikan dengan turunan daripada cos 6x itu adalah min sin 6x ya. Min sin 6x. Kemudian kalikan turunannya 6x. Turunannya 6x yaitu 6 ya. Di sini tetap ditulis ya, turunan dari cos 6x itu adalah min sin 6x ya. Lalu kalikan dengan turunan 6x-nya. Ya, paham ya di sini kenapa ini min setengah? Karena ini adalah cos 6x pangkat setengah ya. Kemudian kalau diturunkan jadinya min setengah dikali cos 6x pangkat setengah kurangi 1, yaitu min setengah ya. Jelas ya teman-teman di sini. Ini 6-nya dicoret dengan setengahnya ya. Tinggal 3. Kemudian yang bawah ini U kali V. Kita gunakan rumus UV. U aksen kali V itu 5 kali tangan 6x ditambah dengan U kali V aksen 5x. Nah, V aksennya berarti turunan dari tan 6x itu adalah sekan kuadrat 6x kalikan turunannya 6 ya. Jadi bentuk trigonometrinya diturunkan kalikan dengan turunan dari sudutnya ya. 6. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini tadi berarti ini karena ini minus kali minus ini positif ya. Jadinya 3 kalikan dengan sin 6x dibagi dengan ini ya, cos 6x pangkat min setengah itu berarti 1/4 akar cos 6x ya. Jadi min setengah itu kalau di bawah jadi pangkat setengah.
Kemudian dibagi dengan ini 5 tangan 6x ditambah dengan 30x sekan kuadrat 6x. Kemudian kita kalikan 1/6x dibagi 1/6x ya. Supaya apa? Supaya ada bentuk ini. Limit x mendekati 0 dari sin 6x per 6x ya. Itu kan 1 ya dulu ya pelajaran limit ya. Kemudian di sini juga ya. Langsung aja di sini ini 3 sin 6x ya dari perkalian 6x ini per 6x. 3 sin 6x per 6x itu 1 kali 3 ini jadi 1 ini kali 3 ya. Kemudian cos 6x-nya karena ini per cos x dibagi ini cos 6x-nya bisa masuk ke sini ya teman-teman ya. Bisa masuk ke sini ya. Jadi 1 bagi 3 dibagi 5 itu sama saja 1 dibagi 3 kali 5. 1 dibagi 15 ya. Berarti ini masuk ke sini ya teman-teman ya. Akar cos 6x-nya masuk ke sini dikalikan dengan dalam kurung ini 5 tan 6x. Nah, 5 tan 6x-nya ini dikalikan dengan 6x ya. 5 tan 6x, dikalikan dengan 1/6x. 5 tangan 6x dikalikan dengan 1/6x. Ditambah dengan 30x sekan kuadrat 6x kalikan dengan 1/6x ya. 30x dibagi 6x. Nah, tan 6x per 6x untuk limit x mendekati 0 ini 1 juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian tinggal yang tadi ya bentuk ini 3 kali 1 ya, ini 1 dibagi dengan, kalau ini x-nya kita masukkan, x-nya kita substitusikan dengan 0, akar dengan dibagi dengan akar cos 0 kalikan dengan 5 kali 1, ini kan jadi 1. Limit x mendekati 0 dari tan 6x per 6x itu 1 ya. 5 kali 1 ditambah dengan ini 5 kalikan dengan sekan kuadrat 0 ya. Sekan kuadrat 0. Hasilnya berapa? Sekan kuadrat 0. Nol ya teman-teman ya. Sekan kuadrat 0 hasilnya 0 ya. Saya rancu dengan sekan kuadrat. Oh, maaf. Sekan kuadrat 0 itu 1/cos 0 ya. 1/cos 0 itu 1 ya, teman-teman ya. Saya kira sekan saya kira tangan ya, teman-teman. Ya, jadi ini 3 dibagi dengan cos 0 itu 1 kalikan dengan 5 ditambah dengan 5 kali dengan 1. Sekan kuadrat itu 1/cos 0 kuadrat 1. Sehingga di sini 3 dibagi 1 kali 10 ya. 3/10, teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini kita masuki suatu nilai hasilnya 0/0 lalu turunkan ya sendiri-sendiri. Anda lihat bentuknya ini turunan biasa hanya bertingkat ya. Bentuk akar cosnya diturunkan lalu kalikan dengan turunan dari cosnya lalu kalikan dengan turunan dari sudutnya teman-teman ya. Lalu dibagi karena ini U kali V, bentuk turunan U kali V ya. Nah kemudian di sini kita lihat yang berpotensi bisa menjadi 1 karena ini limit x mendekati 0 kalikan dengan apa? 1/6x semua. 1/6x per 1/6x itu kan kali 1 ya, cuman dikalikan dengan kita mencari bentuk yang bisa ini menjadi 1 ya. Gitu ya. Jadi trik-triknya seperti itu, teman-teman. Menjadi 1 sehingga bisa disederhanakan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kalau ada soal fx sama dengan x kuadrat ditambah 1/x kuadrat, ini bisa kita sederhanakan seperti ini. X pangkat 2 ditambah dengan x pangkat min 2. Pertanyaannya tentukan titik kritis, kemudian daerah fungsi naik, daerah fungsi turun, titik beloknya, kemudian tentukan daerah cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, yang menjadi titik-titik yang berpotensi menjadi titik kritis itu yang pertama adalah titik stasioner. Kemudian yang kedua titik singuler, lalu yang ketiga adalah ujung selang. Nah, ujung selang ini biasanya diberikan oleh soalnya ya. Misalkan di soalnya ini fx tentukan titik-titik seperti ini untuk rentang x dari 1 sampai dengan 7. Berarti ujung selangnya adalah 1 dan 7. Begitu teman-teman. Tapi ini nggak ada ya. Jadi yang menjadi kandidat titik kritis, kita ngecek apakah ada titik stasionernya, apakah ada titik singulernya juga ya. Nah, titik stasioner itu dicari dengan bagaimana? Kita mencari f aksen x ya yang sama dengan 0. Jadi turunan dari fx, turunan pertamanya fx sama dengan 0, maka nanti akan ketemu x pembuat 0-nya ya. X pembuat 0-nya itu adalah titik x yang menyebabkan stasioner. Kemudian titik singuler ini adalah apabila f aksen x dimasuki suatu nilai. Jadi persamaan bentuk turunan pertama dari fx-nya itu kalau dimasuki suatu nilai itu akan menyebabkan
hasilnya tak hingga ya, atau tidak terdefinisi. Misalkan hasil turunan dari fx-nya atau turunan pertama fx-nya itu ada pembaginya x ya. Nah, berarti itu kalau dimasuki 0, x sama dengan 0, maka pasti hasilnya menjadi tak hingga atau tidak terdefinisi. Maka dalam kasus itu x sama dengan 0-nya itu adalah titik singuler, teman-teman. Nanti tinggal kalau ketahuan 0-nya itu adalah titik x membuat titik singuler, maka 0 dimasukkan aja ke fx-nya, itu hasilnya berapa gitu. Oke, kita cari dulu ya supaya kita bisa menentukan titik-titik itu. Yang pertama dari turunan pertamanya. Bentuk turunan pertamanya f aksen x itu sama dengan, ini turunkan ya, jadi 2x ditambah dengan ini turunan dari x pangkat min 2 itu min 2x pangkat min 3 ya. Bisa kita tulis seperti ini. Min 2x pangkat min 3, jadi x pangkat min 3 itu per x pangkat 3, sama aja per x pangkat 3. Supaya ini sama ya, berarti 2x kita kalikan x pangkat 3 per x pangkat 3, jadinya 2x pangkat 4 per x pangkat 3, min 2 per x pangkat 3, gitu ya. Bentuk turunan pertamanya adalah 2x pangkat 4 min 2 per x pangkat 3. Lalu titik kritis, yang pertama titik stasioner, kita cari dengan bentuk ini, f aksen x turunan pertamanya sama dengan 0, berarti ini disama dengankan 0, teman-teman. Ya, dari sini x pangkat 3-nya kalikan ke kanan menjadi hilang ya, menjadi 0 ya. Lalu kita tinggal punya 2x pangkat 4 min 2 sama dengan 0, berarti 2x pangkat 4 sama dengan 2. Di sini x pangkat 4 sama dengan 1. Karena ini pangkatnya genap ya, berarti x itu adalah plus minus 1 ya. Gitu ya, teman-teman ya. Berarti di sini ada titik stasioner ya. Yang pertama x sama dengan 1, yang kedua x sama dengan min 1 ya. Kemudian kita lihat teman-teman. Di sini f aksen x turunan pertama dari fx itu adalah 2x pangkat 4 min 2 per x pangkat 3. Ini ketika dimasuki x berapa, ada nggak yang menyebabkan hasilnya tak hingga? Ada ya, ketika dimasuki dengan x sama dengan 0, menyebabkan si f aksen x itu hasilnya tak hingga ya, tidak terdefinisi. Sehingga ini x sama dengan 0 itu disebut titik singuler, teman-teman. Ya, disebut titik singuler. Jadi kenapa sih ada titik singuler? Yaitu titik kritis ya. Bisa jadi nanti dari x sama dengan 0 itu adalah nilai maksimumnya atau nilai minimumnya yang tidak terbatas ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini kalau x sama dengan 0 kita masukkan ke dalam fx-nya, grafik fungsinya, maka ini 0 ditambah 1/0, hasilnya tak hingga. Bisa jadi ini adalah titik entah titik maksimum absolut atau titik minimum absolut ya, yang paling global gitu. Global maksimum atau global minimum ya. Nanti tergantung apakah dia di posisi kurva naik atau kurva turun ya. Kemudian di sini kita akan mencari fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik itu adalah ketika ini ya, f aksen x lebih besar dari 0, maka daerah itu pasti fungsi naik. Kemudian f aksen x lebih kecil dari 0, maka daerah itu adalah fungsi turun. Caranya bagaimana? Tadi kan kita sudah mencari titik stasioner dari f aksen x sama dengan 0 kan teman-teman. Maka ini kita masukkan ya ke dalam garis bilangan ya, min 1 dan 1, jangan lupa karena ada titik singulernya 0, kita masukkan juga. Ini termasuk titik kritis ya, nggak bisa diabaikan. Maka x sama dengan 0-nya kita masukkan dulu di sini. Nah, nanti bagaimana Anda melihat fungsi naik dan fungsi turun? Kita tinggal gunakan persamaan ini ya. Lalu kita cek setiap daerah ini. Sebelah kirinya min 1, misalkan min 2, kita masukkan ke sini. Hasilnya f aksen x-nya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0 gitu. Kalau lebih kecil dari 0, maka di situ daerah kurva turun. Kalau lebih besar dari 0, ya, ketika dimasuki x itu, maka itu daerah kurva naik. Gitu teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita cek setiap daerahnya ya. Nah, ini sebelum saya menggambar seperti ini kita cek masing-masing. Yang pertama kita periksa daerah lebih kecil dari x lebih kecil dari min 1 sebelah kirinya. Misalkan x sama dengan min 2. Maka kita masukkan ke dalam persamaan dari f aksen x tadi, f aksen min 2 ya, untuk x sama dengan min 2 kita masukkan ya. Ini jangan lupa ya, ini adalah persamaan dari f aksen x ya. Saya masukkan x sama dengan min 2 nya ya, kita masukkan, yaitu 2 kali min 2 pangkat 4 min 2 dibagi dengan min 2 pangkat 3, hasilnya ini ya, 32 kurangi 2 dibagi min ya, positif dibagi min, hasilnya pasti lebih kecil dari 0
Nah, daerah ini daerah kurva turun ya. Sebelah kirinya min 1 itu lebih kecil dari 0. Saya berikan tanda minus ya. Ini kurva turun. Kemudian daerah X lebih kecil dari min 1. Ya, harusnya ini dulu teman-teman. Daerah antara min 1 dan 0 ya teman-teman ya. Nah, misalkan X-nya sama dengan berapa? Min setengah teman-teman. Nah, untuk F aksen min setengah. Min setengah kita masukkan ke dalam persamaannya F aksen X ya. Berarti 2 dikali min setengah pangkat 4 min 2 dibagi dengan min setengah pangkat 3. Hasilnya 2 per 16 min 2 dibagi dengan min 1/8. Ini udah jelas ini negatif dibagi negatif ya. Hasilnya lebih besar dari 0. Maka di daerah ini, daerah antara min 1 dan 0 itu daerah yang F aksen X-nya lebih besar dari 0. Positif ya, kurvanya naik. Karena F aksen X-nya lebih besar dari 0. Kemudian di daerah antara 0 dan 1, nah ini, misalkan berapa ini antara 0 dan 1? Setengah ya. F aksen setengah. Anda jangan bingung ya, F aksen tadi adalah ini ya teman-teman ya. Maka setengah itu tinggal saya masukkan ke sini gitu maksudnya. 2 kali setengah pangkat 4 min 2 per 1/2 pangkat 3. Nah, di sini 2 per 16 kurangi 2 itu negatif, dibagi dengan positif hasilnya negatif ya. Maka di daerah 0 antara 0 dan 1 itu negatif, saya tandai negatif, kurang dari F aksen X-nya kurang dari 0. Di sini pasti kurva turun. Ya, kemudian di daerah sebelah kanannya 1, misalkan X sama dengan 2, ini X sama dengan 2 saya masukkan ke dalam persamaan F aksen X. Hasilnya seperti ini. 32 kurangi 2, 30/8. Lebih besar dari 0. Oh, berarti daerah sebelah kanannya 1 itu lebih besar dari 0, F aksen X-nya. Maka ini kurva naik di sini. Oke, selanjutnya. Nah, dari situ teman-teman, karena tadi kita menemukan titik kritisnya ada 3. X sama dengan 0, yaitu tadi titik singular. Kemudian stasioner ada 2, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 1. Maka kalau kita masukkan ke dalam fx, ini hasilnya ini ya, tak hingga. Kemudian min 1 kita masukkan ke dalam fx, itu hasilnya 2. X sama dengan 1 kita masukkan ke dalam fx, itu hasilnya 2. Berarti lokal minimumnya ada 2, dan global maksimumnya, ini ya teman-teman ya, global maksimumnya adalah tak hingga, 0, tak hingga teman-teman. Oke, kemudian bagaimana kita menentukan titik belok? Nah, syarat dari titik belok itu adalah turunan kedua fx sama dengan 0 teman-teman. Jadi turunan kedua fx ya, kita dari f aksen x yaitu sama dengan 2x min 2 kali x min pangkat min 3, ini kita turunkan lagi menjadi turunan kedua fx atau f aksen x. Turunan kedua dari fx gitu aja ya. Berarti ini 2 ditambah dengan min 2 kali min 3 itu 6 kalikan dengan x pangkat min 3 kurangi 1, min 4 ya. Berarti di sini kita punya 2 ditambah 6 per x pangkat 4. Supaya kita samakan penyebutnya, berarti 2 kali x pangkat 4 per x pangkat 4 ya. Ditambah dengan 6 per x pangkat 4. Ini turunan, bentuk turunan kedua fx. Persamaan turunan kedua fx-nya ini. Nah, ini persamaan turunan kedua fx-nya kita sama dengankan 0 ya. Supaya kita bisa menemukan x berapa sih yang menyebabkan titik belok gitu. Dan ini kita kalikan ke kanan jadi 0. Berarti kita tinggal punya 2 kali x pangkat 4 ditambah 6. 2x pangkat 4 sama dengan min 6 ya. Nah, x pangkat 4 hasilnya min 3. Ini bisa diakar nggak? Nggak bisa. Kalau diakar bisa itu imajiner. Tapi imajiner itu tidak ada. Tidak nyata ya teman-teman ya. Jadi titik stasionernya yang mendefinisikan titik beloknya itu tidak terdefinisi teman-teman. Tapi kita lihat teman-teman. Di sini ya. Turunan kedua fx sama dengan 2x pangkat 4 plus 6 per x pangkat 4. Ini juga tidak terdefinisi. Ya, maksudnya tidak terdefinisi di x sama dengan 0 ya teman-teman ya. Ya, ini tidak punya titik stasioner, tidak punya titik belok ya yang stasioner begitu teman-teman. Tapi di sini ada x yang menyebabkan ini tak hingga ya, kalau dimasukkan yaitu x sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau misalkan titik x dari turunan kedua fx sama dengan 0 ya ketemu, tapi justru di sini kita tahu ada nilai x sama dengan 0 yang menyebabkan
turunan fx-nya itu tidak terdefinisi ya. Kalau dimasuki x sama dengan 0 di sini, berarti ini 2 kali 0 ditambah 6 per 0. 6 per 0 berarti tak hingga ya. X menyebabkan turunan kedua fx itu tak hingga. Berarti x ini adalah titik singuler, teman-teman. Ya udah, kita gunakan aja titik singulernya sebagai titik belok, teman-teman ya. Karena ketika x sama dengan 0 dimasukkan ke dalam persamaan turunan keduanya fx, itu juga menyebabkan tak hingga. Berarti titik beloknya kita gunakan aja titik singulernya itu ya. Oke. Berarti kita masukkan di sini ya, teman-teman ya. Nol kita masukkan ke dalam persamaannya fx ya. Tadi udah ketemu 0 adalah titik singulernya. 0 kita masukkan ke dalam persamaannya fx ya, di soalnya ini ya. Berarti 0 kuadrat ditambah 1/0 hasilnya tak hingga. Sehingga teman-teman, kita punya titik di sini, titik beloknya itu di 0, tak hingga ya. Jadi tak hingga itu tak terdefinisi. Kelihatannya ini kurvanya naik, nggak tahu beloknya di mana. Beloknya ya di tempat tak hingga itu. Ya, tadi kita punya titik kritisnya itu min 1 dan 1. Di sini adalah min 1 itu titik minimumnya ya, sama dengan 1. Ya, tapi berhubung di sini, kalau kita lihat, kalau kita masukkan misalkan min 2 ya, min 2 di sini, min 2, ini hasilnya positif, teman-teman. Kalau kita masuk f aksen min 2, ini hasilnya positif. Kemudian kalau kita masuki 5 ya, yang lebih besar dari 1 ya. Sorry. Misalkan kita masuki 1 aja. Ini hasilnya juga positif. Nah, berhubung karena f aksen x-nya di sini positif atau lebih besar dari 0, yang di sebelah kanan 0 ini juga f aksen x-nya itu lebih besar dari 0, positif, maka ya di sebelah kiri dan sebelah kanannya 0 itu sama-sama cekung ke atas, teman-teman. Ya, jadi daerah cekung ke atas itu adalah daerah yang f aksen x-nya lebih besar dari 0. Nah, ini kebetulan sebelah kirinya 0 dan sebelah kanannya 0 sama-sama lebih besar dari 0, berarti cekung ke atas semua. Nah, artinya bagaimana, teman-teman? Titik beloknya di tempat itu 0, tak hingga itu. Jadi kurvanya ke sini mendekati sumbu x, mendekati sumbu y, tapi nggak tahu nanti memotongnya di mana. Karena ini 0 sampai tak hingga, teman-teman. Ini juga. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kok titik beloknya di situ ya? Jadi titik belok itu apa, teman-teman? Peralihan antara cekung pertama ke cekung kedua. Ya, misalkan cekung pertamanya itu cekung ke bawah, cekung keduanya itu cekung ke atas, maka titik beloknya di sini ya. Misalkan saya gambarkan menggunakan paint aja ya, teman-teman ya. Menggunakan paint. Ya, misalnya ini kurva ya, teman-teman ya. Ini sumbu y, ini sumbu x. Misalkan kurva saya pakai warna apa ya? Warna hijau lah. Nah, misalkan kurva begini, teman-teman. Ini cekung ke bawah ya. Kemudian, nah, yang sini cekung ke atas. Jadi peralihan antara cekungan pertama dengan cekungan kedua ini adalah titik belok, teman-teman. Saya tandai dengan. Nah, yang jadi masalah tadi, bentuk kurvanya nggak seperti itu. Kurvanya ini y, tadi kan begini. Tadi di ini ya, min 1, ini 0, ini 1, teman-teman. Kurvanya begini, teman-teman. Ini juga. Ini ya. Dari sini turun, pas di sini, harus kaduk, harus nyentuh, teman-teman. Karena di sini minimumnya tadi ya. Nah, ini naik, nggak berimpit ke sumbu y ya, tapi ke atas terus.
Dia berimpinnya kapan nggak tahu kita. Di sini 0 itu titik beloknya. Jadi peralihan antara peralihan antara cekungan pertama dengan cekungan kedua itu titik beloknya. Titik beloknya di sini 0, tak hingga ya. Dia tak hingganya di mana nggak tahu kita. Tapi ini kalau misalkan grafiknya seperti ini, cekungan pertama itu cekung ke bawah, lalu cekungan kedua cekung ke atas. Nah, peralihan antara cekung ke bawah dengan cekung ke bawah di sini titik belok, ini namanya titik belok. Titik beloknya itu adalah ketika ini ya, f aksen x itu sama dengan 0 ya. Gitu ya. Nah, f aksen x-nya diketahui dari mana? Dari ini. Setiap kurva itu kan punya persamaan ya. Kurva itu ada persamaannya, yaitu persamaannya diturunkan 2 kali, kalau disama dengan 0, ketemu x-nya. Nah, x-nya itu adalah titik beloknya, teman-teman. Jadi begitu ya. Untuk kasus yang ini tadi, titik beloknya adalah di titik singuler. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini masih aplikasi turunan ya, teman-teman ya. Masih aplikasi turunan. Ya. Lokal ini saya ambil dari channel YouTube-nya Ibu Dita Pramesti ya, dosen Universitas Telkom. Penjelasannya mudah sekali, teman-teman. Jadi ini intinya sama ya. Kalau kita menggunakan turunan pertama, f aksen x, jadi aksennya 1 di sini, f aksen x atau c ya, maksudnya c itu suatu nilai yang menggantikan f aksen x begitu ya. Jadi misalkan f aksen c itu mengalami perubahan dari naik menjadi turun ya, maka fc itu adalah lokal maksimum ya. Dari sini misalkan ini fa ya, f aksen a-nya ini dari naik menjadi turun, maka di sini f aksen a-nya ini adalah lokal maksimum, teman-teman. Kemudian kalau ini f aksen c-nya atau f aksen b-nya ini mengalami perubahan dari turun menjadi naik, maka di sini f aksen b-nya lokal minimum ya. Begitu. Intinya gini aja. Untuk f aksen x yang lebih besar dari 0, maka itu adalah kurva naik. Kemudian f aksen x lebih kecil dari 0 itu adalah kurva turun ya. Kapan kita tahu lokal maksimum, lokal minimum? Yang penting kita menemukan titik-titik kritis ya. Titik kritis itu bisa ujung selang, kemudian bisa titik stasioner, kemudian bisa titik singuler. Nah, kalau teman-teman ingat bagaimana menentukan titik stasioner ditentukan dengan f aksen x sama dengan 0. Nanti ketemu x membuat 0-nya di persamaan f aksen x-nya. Dari situ kita bisa melihat ada lokal minimum, lokal maksimumnya ya. Nah, ini teman-teman, suatu grafik seperti ini ya, teman-teman. Ini pasti ada persamaan-persamaannya ya, teman-teman ya. Nah, karena kita tahu misalkan di sini posisi yang paling ujung dari selang A, ini selang A sampai selang B ya. Yang paling ujung ini ternyata dia nilainya paling rendah, teman-teman. Maka ini disebut dengan global minimum atau absolute minimum. Kemudian bagian yang naik ini adalah ketika turunan pertama dari fungsi fx-nya itu lebih besar dari 0 ya. Kemudian di sini f aksen x-nya sama dengan 0. Di sini adalah titik stasioner. Nah, kapan dia sama dengan 0 ya? Itu ketika di C1 ya. F aksen C1. Jadi C1 dimasukkan dalam persamaan F aksen itu sama dengan 0. Maka di sini stasioner. Tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan ya. Kemudian lanjut lagi setelah itu naik ya. Naik ini adalah ketika turunan fx-nya lebih besar dari 0. Di sini juga di C2, F aksen C2 ini sama dengan 0 ya. F aksen C2 sama dengan 0 berarti ini adalah posisi stasioner, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan ya. Ini bisa jadi di sini adalah posisi lokal maksimum. Saya katakan lokal maksimum kenapa? Karena masih ada yang lebih besar lagi, maksimum yang lebih tinggi lagi. Ya, yaitu tadi ini tak hingga ya. Absolute max ya. Jadi ketika f
aksen dari C4 itu hasilnya itu tak hingga, maka di sini adalah lokal maksimum global atau absolute max ya. Jadi nilai maksimum yang paling tinggi ya. Begitu teman-teman. Kemudian di sini turunan ya. Turunan berarti ini f aksen antara f aksen x ya, antara C4 dan C5 itu hasilnya lebih kecil dari 0. Jadi antara C4 dan C5 itu f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi f aksen x kalau dimasuki setiap bilangan antara C4 dan C5 hasilnya lebih kecil dari 0, maka di sini kurvanya turun teman-teman. Kemudian di sini ketika f aksen x itu dimasuki nilai C5 hasilnya sama dengan 0, ini titik singuler teman-teman ya. Titik singuler. Kemudian turun lagi, nah antara C5 sampai dengan B, X antara C5 sampai dengan B, jika dimasukkan ke dalam F aksen X, hasilnya lebih kecil dari 0 ya, sehingga ini turun teman-teman. Nah di sini, ini adalah lokal minimum. Mengapa lokal minimum? Karena masih ada yang lebih kecil lagi. Ini absolute minimum. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian, kalau kita menguji, tadi kan kita dengan turunan pertama ya, kita bisa tahu kalau turunan pertama fx itu lebih besar dari 0, kurvanya naik. Kalau turunan fx itu lebih kecil dari 0, maka kurva turun ya. Nah, turunan kedua juga bisa digunakan untuk mengetahui maksimum minimum lokal, tapi kita perlu titik stasioner. Nah, titik stasionernya didapat dari mana? Dari turunan pertama. Jadi ini nggak bisa kalau kita berdiri langsung dengan turunan kedua, langsung tiba-tiba turunan kedua lebih besar dari 0. Nah, dia perlu C-nya dari mana? Titik stasioner. Titik stasionernya dicari dari turunan pertama fx. Ya. Oke. Ya, tahu ya teman-teman ya. Jadi, ini hanya pengayaan teman-teman. Kalau teman-teman mencermati yang video saya tadi, yang dari soal, itu sudah jelas ya, di soal yang ada kurva aneh tadi ya teman-teman ya. Kita menggunakan satu pedoman aja itu nggak apa-apa. Ini cuma pengayaan aja teman-teman. Teman-teman jangan bingung ya. F aksen C, turunan kedua dari fx, ketika dimasuki C kalau lebih besar dari 0, maka fc adalah minimum lokal teman-teman. Jadi di sini C dimasukkan ke dalam fx itu adalah minimum lokal. Kemudian kalau suatu nilai C dimasukkan ke dalam persamaan turunan kedua fx, hasilnya lebih kecil dari 0, maka ketika C itu dimasukkan ke dalam fx, itu akan menghasilkan maksimum lokal. Ini nggak usah dihafalkan teman-teman, nanti gampang ya teman-teman ya, sederhana sebenarnya. Yang penting teman-teman mengetahui titik kritisnya, kemudian titik kritis itu dimasukkan ke dalam fx. Nanti mana yang paling besar itu adalah global maksimum, mana yang paling kecil itu adalah global minimum. Ya, kalau ada yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu maksimal, maka itu adalah minimum lokal dan maksimum lokal gitu ya. Global minimum itu adalah absolute minimum, global maksimum adalah absolute maksimum. Ya, misalkan ini ada soal ya teman-teman ya. Dengan menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua, tentukan titik tercapainya nilai maksimum atau minimum lokal untuk fungsi berikut ya. Nah, kita tahu nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu adalah nilai yang ditimbulkan oleh suatu nilai X ya. X yang bagaimana yang menyebabkan nilai ekstrim? Yaitu X yang merupakan titik kritis. Tadi sudah saya singgung. Yang menjadi kandidat titik kritis yang pertama adalah ujung selang ya. Tadi ya, ujung selang itu misalkan ada rentangnya nih. Fx sekian untuk rentang 1 sampai dengan 7. Berarti ujung selangnya adalah 1 dan 7. Ya, ini nggak ada ya. Nggak ada keterangan itu, berarti nggak ada ujung selangnya. Yang kedua, yang berpotensi menjadi titik kritis itu adalah titik stasioner. F aksen X sama dengan 0 ya, ketemu X stasionernya. Yang ketiga adalah titik singuler. Jadi titik singuler itu adalah titik yang F aksen X-nya sama dengan tak hingga, tidak terdefinisi. Kalau F aksen X-nya imajiner itu bukan titik singuler ya teman-teman ya. Berarti itu titik stasionernya tidak ada begitu. Kalau yang per 0 tadi itu kan tak hingga, itu sebenarnya ada tapi tidak tahu, tidak terdefinisi. Nah, kalau yang akar minus itu memang tidak ada teman-teman ya. Imajiner, makanya disebut imajiner. Kalau misalkan F aksen X-nya sama dengan 0, X-nya kok ketemunya imajiner, berarti dia nggak punya titik stasioner. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dari soal tadi, soal nomor 1 ya.
fx sama dengan 1/3 kali x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4 ya. Titik stasionernya bagaimana teman-teman? Nah, turunan pertamanya dicari dulu. Turunan pertamanya ini ya teman-teman ya. 1/3 kali 3 kalikan dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, jadinya ini ya. F aksen x sama dengan 0. Ini turunan pertamanya. X kuadrat min 2x min 3. Nah, kalau kita mau mencari titik stasionernya berarti F aksen x sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Ini difaktorkan, yaitu x min 3 kalikan dengan x plus 1 ya. Berapa dikali min 3 ditambah sama dengan min 2. Berarti min 3 dan plus 1 ya. Maka di sini kita punya x stasionernya yaitu x sama dengan 3, x dan x sama dengan min 1. Lalu ini nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam bentuk turunan pertamanya teman-teman ya. Ini kita masukkan ke dalam ini ya. 3 dimasukkan ke sini, 3 kuadrat yaitu 9 min 6 min 3 ya. Berapa ini? Oh 0. Oke. 3 itu 0 ya berarti ya. Kemudian min 1 dimasukkan ke sini juga 0. Nah, kita ingin mengecek daerah-daerah ini. Sebelah kirinya min 1, antara min 1 dan 3 dan sebelah kanannya 3 ya. Misalkan 4 nih. 4 kita masukkan ke dalam persamaannya f aksen. 4 kuadrat 16 dikurangi dengan 8 kurangi 3. 16 kurangi 8 kurangi 3. 5 ya teman-teman. Ini ya 5. Karena f aksen 4 itu lebih besar dari 0, maka di daerah sebelah kanannya 3 itu kurva naik. Ya. Kemudian kita cek ini misalkan 0 ya. Kalau kita masukin 0, oh negatif. Berarti f aksen 0 itu negatif. Daerah sini daerah turun. Nah, otomatis di sini naik ya teman-teman ya. Nah, maka di sini f-1 tercapai maksimum lokal teman-teman. Ya. Di sini f-1 tercapai maksimum lokal, kemudian 3 kenapa disebut maksimum lokal? Karena ini naik ya di atas. Kemudian ini turun, ini di bawah. Ini maksimum lokal, ini minimum lokal. F3 minimum lokal. Ya, saya lanjutkan teman-teman. Nah, maka ini kita tahu ya tadi ya. Oh ya, ada. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Jadi dengan uji menggunakan turunan pertama sebenarnya sudah ketemu ya teman-teman ya. Maksimum minimum lokalnya ya. Kalau menggunakan turunan kedua bagaimana? Turunan kedua dari fx yaitu f aksen x itu adalah turunan dari ini ya. Turunan dari x kuadrat min 2x min 3. Hasilnya 2x min 2 teman-teman. Ya, kita tinggal masukin aja. Kita tinggal masukin aja titik stasionernya teman-teman. Titik stasionernya itu f aksen min 1 ya. Min 1 dimasukkan ke dalam persamaan turunan kedua fx ya 2 kali min 1 min 2. Hasilnya min 4. Karena min 4 ini lebih kecil dari 0, maka ini adalah maksimum lokal. Ya. Jadi kebalikannya ya teman-teman ya, kalau kalau di f aksen ya. Oh ya, kalau di f aksen 1, sorry, f aksen gitu. Kalau di f aksen ini kita harus menggambar ya. Kita harus menggambar daerah-daerahnya ya, daerah-daerahnya. Kalau misalkan sebelah kirinya atau sebelah kanannya titik stasioner itu f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0, maka turun ya. Kalau misalkan f aksen x-nya yang sebelah kirinya titik stasioner itu lebih besar dari 0, maka kurvanya naik. Maka di sini kita baru tahu bahwa min 1 itu adalah lokal maksimum, kemudian 3 adalah lokal minimum. Ya. Kalau ini kita misalkan sudah tahu titik stasionernya itu kita masukkan ke persamaan dari turunan kedua fx-nya ya. Kalau hasilnya lebih kecil dari 0, maka itu maksimum lokal ya. Kemudian kalau hasilnya lebih besar dari 0, maka minimum lokal gitu ya. Ya, ini hati-hati ya teman-teman. Kemudian misalkan ada persamaan nih ya, untuk soal nomor 2
1/4 X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 min 2X kuadrat, teman-teman. Maka turunan pertamanya adalah ini ya, X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 4X ya. Nah, untuk mencari titik stasionernya, berarti turunan pertama fx harus disama dengan 0. Berarti ini disama dengan 0, kita bisa keluarkan x-nya ya, kalau x-nya pangkat 3. X kali x kuadrat tambah 3x min 4. Di sini kita faktorkan lagi x dikali x min 1 kalikan x plus 4. Berarti kita punya titik stasionernya x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan min 4 ya. Kalau kita menggunakan uji turunan pertama, kita harus menggambar ke garis bilangannya ya. Jadi, setiap titik-titik stasionernya masukkan ke dalam garis bilangan. Lalu kita cek daerah-daerah sebelah kiri, sebelah kanannya titik-titik stasioner itu. Ya, kita masukkan, misalkan, misalnya kita ingin tahu kurva naik, kurva turunnya ya teman-teman ya. Oh ya, ini bisa juga gini teman-teman. Jadi bisa juga langsung dimasukkan ke dalam fx-nya ya. Ya, titik-titik stasioner ini kita masukkan ke dalam fx-nya. Misalkan fx-nya ini kita masuki min 4, teman-teman. Hasilnya minus 32. Kemudian kita masuki 1, teman-teman. Hasilnya 1, kita masukkan ke sini hasilnya min 3/4. Nah, ternyata di sini min 32 lebih kecil daripada min 3/4, lebih minimum. Maka di sini pasti kurvanya turun ya di min 4 ini ya. Di min 4 ini pasti kurvanya cekung ke atas karena min 4-nya adalah nilai minimum. Kemudian yang satu ini juga karena nilai minimum ya. Nilai minimum, maka di sini kurvanya turun juga. Nah, kemudian 0 kalau kita masukkan ke sini 0 ya teman-teman ya. Kalau kita masuki di F0 ya, hasilnya 0. 0 ini lebih besar dari semuanya ya. Ya, lebih besar dari semuanya. Maka 0 ini adalah di titik 0 ini kurvanya naik, teman-teman. Ya, kemudian di 1 menuju ke 1 ini kurvanya turun. Karena ini 0 ini fx-nya lebih besar, kemudian f-4 itu di min 32 dan f1 itu di min 3/4. Pasti kurvanya seperti ini ya, turun, naik, turun ya. Kemudian di sini teman-teman, kalau kita memasukkan nilai ini ya teman-teman ya, f-4, f1 ya, kalau kita sekilas melihat seperti ini ada dua minimum lokal ya, tapi di sini yang f-4 itu adalah min 32, lebih kecil dari min 3/4. Berarti ini adalah yang f-4 ini adalah minimum global atau minimum absolut ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita menggunakan turunan kedua? Bentuk turunan kedua ya, turunan pertamanya ini diturunkan lagi jadi 3x kuadrat tambah 6x min 4 ya. Nah, kita langsung masukkan aja ke bentuk turunan keduanya. Berarti titik-titik stasionernya itu kita masukkan ke sini. F aksen min 4 atau min 4 kita masukkan ke turunan kedua. Hasilnya adalah 48 min 24 min 4 sama dengan 20. Ini lebih besar dari 0. Maka di sini pertama ya, ini minimum lokal. Ini pertama dulu. Minimum lokal sebelum coret ya. Kemudian F aksen X kita masuki dengan 0. Hasilnya min 4 ya teman-teman ya. Kalau hasilnya min 4, berarti min 4 itu adalah titik beloknya sebenarnya. Ini min 4 ya teman-teman, lebih kecil dari 0. Oh sorry, bukan. Titik belok itu adalah F aksen X sama dengan 0. Ini saya keliru ya. Jadi F aksen X turunan kedua fx itu dimasuki 0, hasilnya min 4. Nah, karena ini lebih kecil dari 0, maka ini kita sebut ini di sini maksimum lokal ya, teman-teman. Kemudian f aksen 1 ya. 1 dimasukkan ke dalam turunan kedua fx, hasilnya 5 ya, lebih besar dari 0. Ini minimum lokal. Jadi untuk f aksen x kalau lebih besar dari 0, maka itu adalah minimum lokal. Kemudian f aksen x kalau lebih besar dari 0, maka ini minimum lokal. Cuma yang dimasalah, ini minimum lokalnya 5, ini 20. Ini lebih besar ya. Berarti ini minimum global.
Ya, jadi min 4 itu adalah minimum global, teman-teman. Karena lebih besar dari nolnya, ini lebih besar dari 5 ya, teman-teman. Kemudian untuk soal berikutnya, untuk fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 min x pangkat 3. Ya, kita mencari titik stasionernya yaitu dengan mencari bentuk f aksen x-nya dulu. F aksen x-nya itu adalah x pangkat 3, ini diturunkan ya, 1/4 kali 4 kali x pangkat 4 min 1 min 3 x kuadrat ya. X pangkat 3 min 3 x kuadrat ya hasilnya. Turunan pertamanya fx itu x pangkat 3 min 3x kuadrat. Kita sama dengan 0 ya. Berarti di sini x kuadrat kita keluarkan, kita punya dalam kurung x min 3. Berarti titik stasionernya ada 2, x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Nah, ini kita masukkan ke garis bilangan. Nah, di sini kita cek daerah sebelah kirinya 0, sebelah kanannya 0. Nah, sebelah kirinya 0, kalau min 1, kita masukkan sini 1, min 1. Oh ya, 1, min 1 dipangkatkan 3 itu adalah min 1 ya. 1 plus 1. Oh sorry teman-teman, kita masukkan ke persamaan ini ya, untuk mencari daerah kurva naik kurva turun ya, bukan dimasukkan ke sini. Jadi ini sebelah kirinya titik stasioner 0 itu min 1, kita masukkan ke sini. Min 1 kuadrat itu 1 ya, dikalikan dengan 1 min 1 min 3. 1 dikalikan minus, itu hasilnya minus ya, lebih kecil dari 0. Berarti di sini kurva turun. Kemudian sebelah kanannya 0 yaitu 1 ya, atau 2 ya, misalnya 2. 2 kuadrat itu 4 kalikan dengan 2 min 3. Ya, 4 kalikan dengan minus ya. Berarti ini lebih kecil dari 0. Berarti f aksen dari 2 itu lebih kecil dari 0. Berarti daerah sebelah kirinya 0, sebelah kanannya 0 itu kurva turun. Kemudian jelas ya di 3 kalau kita masukkan ke sini menyebabkan 0 ya. Nah, sebelah kanannya 3, 4 kuadrat dikali 4 min 3. Positif ya, lebih besar dari 0. F aksen 4 itu lebih besar dari 0. Berarti di sini naik. Kurvanya naik, teman-teman. Maka karena ini turun, ini naik, ini menghadap ke atas ya. Berarti di sini adalah nilai minimum. Nah, kita bisa katakan F3 nilai minimum lokal, teman-teman. Kalau kita uji dengan turunan kedua bagaimana? Ya, tinggal dimasukkan aja nilai ekstrimnya, nilai stasionernya, x stasionernya ke bentuk turunan keduanya. Nah, bentuk turunan keduanya dari sini ya. Dari x, yaitu turunan x pangkat 3 min 3x kuadrat ya. Diturunkan lagi, jadinya 3x kuadrat min 6x ya. Kalau dimasuki nilai 0, hasilnya 0. Kemudian kalau dimasuki dengan 3, hasilnya 9. 9 itu lebih besar dari 0, berarti nilai minimum lokal. Nah, ini 0. Ini nggak masuk lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Ini bukan nilai ekstrim ya, berarti ya. Maka di sini kurvanya dilewati, yang 0 ini nggak ada puncaknya, apakah puncak menghadap ke atas atau puncak menghadap ke bawah ya. 0 dilewati aja, seret gitu. Cuma dia stasioner gitu. Cuma stasioner tapi bukan menyebabkan ada puncaknya ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman persamaan aplikasi turunan ya dalam persamaan gradien. Nah, suatu gradien itu dilambangkan dengan M ya. M lebih besar dari 0 atau gradien itu positif kalau miringnya seperti ini, teman-teman. Miring ke kanan ya. Ini gradiennya lebih besar dari 0. Kalau miringnya ke kiri, berarti gradien itu lebih kecil dari 0. Kalau tidak miring ya, mendatar, maka tidak ada atau 0 ya, gradiennya 0. Karena ini Y-nya 0. Nah, M adalah gradien garis singgung suatu fungsi fx, maka M itu sama dengan turunan pertama fx. Ya, jika M adalah gradien garis yang menyinggung menyentuh, jadi gradien ini suatu fx ya, ada suatu garis yang menyentuh di titik ini, titik ini, titik ini, maka turunan pertamanya fx itu adalah gradiennya M. Begitu teman-teman. Misalkan carilah gradien garis singgung fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 3x min 4 ya. Nah, M sama dengan f aksen x. Berarti ini diturunkan min 2x plus 3. Ya, ini bentuk gradiennya. Nah, gradiennya seperti ini teman-teman, untuk gradien dari kurva fx ya. Nanti pada titik-titik tertentu, titik sini,
gradien garis yang menyinggung itu berbeda dengan gradien dari garis yang menyinggung di titik sini. Ya, seperti ini. Kalau di titik sini seperti ini, di titik sini seperti ini. Kemiringannya akan berbeda-beda. Jadi nilai gradien ini akan pada setiap titik di dalam kurva fx itu akan berbeda-beda ya, nilai kemiringannya ya. Contohnya pada garis di gambar ini ya. Di titik ini kemiringannya di sini, di titik ini kemiringannya di sini. Gradien garis singgungnya. Oke, gradien garis singgung fungsi fx di titik A 2, min 2. Yang kita hiraukan hanya x-nya saja. Karena m-nya adalah m-nya sama dengan min 2x plus 3. Sehingga 2-nya kita masukkan ke sini. Min 2 kalikan 2 ditambah 3. Min 4 ditambah 3. Min 1. Berarti gradien garis singgung di titik ini 2, min 2 itu adalah min 1, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah diketahui gradien, kemudian data titiknya, bagaimana persamaan garis yang melalui titik itu dan bergradien m? Nah, kita gunakan rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, m-nya ini didapat dari turunan pertamanya fx, teman-teman. Nah, misalkan, tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 di titik A, di titik A 3,1 ya. Titik A-nya 3,1. Maka gradien garis singgung kurva itu adalah f aksen x. Turunan pertama fx yaitu 2x min 4. Nah, gradien garis singgung di titik 3,1 kita ambil x-nya titik 3 ya. Kita masukkan dalam persamaan gradiennya. Jadi 2 kalikan dengan 3 min 4. 6 kurangi 4 2. Gradien garis singgungnya di titik 3,1 itu 2. Nanti di titik lain bisa beda lagi ya. Seperti di gambar tadi ya, kemiringan setiap garis yang menyinggung di titik-titik kurva itu bisa berubah-ubah tergantung titiknya. Cuman di titik 3,1 gradiennya 2. Maka persamaan garis singgung di titik 3,1 kita sudah punya gradien, sudah punya titiknya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Y min y1, y1-nya itu 1 ya. Kemudian ms-nya adalah 2 kalikan dengan x min x1-nya adalah 3, teman-teman. Y min 1 sama dengan 2 kali x min 3. Y sama dengan y min 1 sama dengan 2x min 6, ini tinggal disederhanakan ya. Posisi y-nya sama dengan berapa begitu. Sudah ketemu, teman-teman, persamaannya ya. Kemudian persamaan garis normal. Nah, persamaan garis normal yang melalui titik x1, y1 ini dirumuskan dengan seperti ini. Y min y1 sama dengan gradien garis normal mn kalikan dengan x min x1. X1 y1 adalah titik. Nah, gradien garis normal mn kalikan dengan gradien garis singgung sama dengan min 1. Ya. Mn sama dengan min 1 ms. Tentukan persamaan garis normal kurva dari fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 di titik A 3,1. Kita hitung dulu ms-nya. Ms-nya adalah 2x min 4. Titik A 3,1. 3-nya masukkan ke sini. Berarti gradien garis singgungnya adalah 2 di titik 3,1. Nah, sekarang berarti gradien garis normal di titik A 3,1 tinggal kita gunakan rumus min 1 ms. Ms-nya 2. Berarti gradien garis normal di titik 3,1 adalah min 1/2 ya. Min 1/2. Berarti kita tinggal pakai ini dengan menggunakan rumus ini. Y min y1 sama dengan mn kali ke x min x1. Y dikurangi y1-nya adalah 1, mn-nya adalah min setengah kalikan x min 3. Gampang ya, langsung ketemu. Oke, teman-teman, demikian materi tambahan ini semoga bisa mempermudah pemahaman teman-teman ya, dan teman-teman tetap belajar memperkaya dari sumber-sumber yang lain. Mungkin jika tidak dirasa kurang dari apa yang saya berikan, silakan teman-teman bisa memperkaya dari sumber-sumber lainnya ya. Terima kasih, saya Heri. Semoga teman-teman sukses belajarnya dan meraih hasil yang memuaskan di ujian semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.